di mana laut itu banyak keajaibannya di dalamnya itu. Seperti misalnya Bahkan bahwa manusia itu tidak bisa berenang di kedalaman 40 meter gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya Cemisvilah setelah melihat IPK semester ini? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga dijadikan evaluasi gitu untuk semester depan. Nah, bertemu lagi dengan saya Ahmad Yusuf di Hamka Podcast Studio, ditemani dengan Teh Winda. Boleh nih Teh perkenalan? Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Winda Mulyawati. Sekarang masih mahasiswa pendidikan kimia ya, lagi menempuh di semester 6. Oke, gimana nih Teh kesibukannya? Kesibukannya sih lagi mengerjakan atau menyusun laporan KKN ya, karena di bulan sebelumnya itu semester 6 itu melakukan KKN, mungkin sekarang udah semester 7. Wih, Masya Allah. Kita doakan ya teman-teman, Teh Winda dan teman-temannya bisa dilancarkan gitu, dipermudah dalam menyusun laporannya. Amin. Oke nih, Cemisvilah pasti penasaran ya di episode kali ini akan membahas apa. Nah, mungkin Teh Winda udah gak aneh gitu ya mengenai laut. Di episode kali ini kita akan membahas tentang laut dalam sudut pandang Al-Quran. Nah, katanya riset menjelaskan bahwa laut di bumi kita ini ada 71% lautan, sedangkan sisanya 29% adalah daratan. Betul kah Teh? Ya, memang betul ya yang dikatakan oleh Akang Yusuf ini, karena hal itu udah ditentukan di dalam Al-Quran, di mana bahwasannya ada 32 ayat yang menjelaskan tentang laut di dalam Al-Quran itu. Sedangkan tentang daratan itu dijelaskannya sekitar 13 ayat. Nah, di mana kalau misalnya dipersentasekan antara 32 ayat dengan 13 ayat itu berbanding dengan 71% dan 29%. Jadi itu membuktikan bahwa perkataan Al-Quran itu sudah jelas nyata buktinya. Seperti itu. Subhanallah, sedetail itu ya Teh Iya, Al-Quran, Masya kitab Allah. suci kita gitu loh ya. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti itu, subhanallah sekali Teh. Ya, benar sekali ya, karena Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku makhluk hidup atau kita selaku manusia yang beriman kepadanya, maka harus beristiqomah gitu dan mengamalkan apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Al-Quran tersebut gitu. Mungkin kita kembali ke pembahasan sebelumnya ya, Kang. Di mana itu ada tentang laut, yang mana bahwasannya laut itu merupakan, tadi juga sudah dijelaskan ya, merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana laut itu banyak keajaibannya di dalamnya itu. Seperti misalnya udah diketahui ya, di internet itu udah banyak yang ada sungai di dalam lautan. Kemudian bertemunya air tawar dengan air asin dalam satu laut. Nah, itu kan merupakan hal-hal yang aneh gitu ya. Dan itu merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata terbukti adanya gitu. Iya. Tapi itu udah dijelaskan dari 15 tahun abad sebelumnya di dalam Al-Qur'an itu. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Fatir ayat 13. Boleh mungkin ya teman-teman kita buka Al-Qur'annya dan baca terjemahnya. Oke, dikatakan artinya bahwasannya dan tiada satu antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit, dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masing kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Itu mungkin yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 13. Selain itu juga, Al-Quran juga sudah menjelaskan kemukjizatannya atau manfaatnya di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, mungkin dari ayat-ayat yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya,
dari teman-teman bisa dilihat gitu, bukan hanya kemujizatan saja yang berada di lautan itu, tetapi manfaat-manfaat yang dapat kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup kita. Seperti misalnya terdapat makanan, kemudian sebagai mata pencaharian, perhiasan, dan juga jalur transportasi. Itu menandakan bahwa laut itu merupakan suatu sumber kehidupan yang sangat besar gitu. Sangat besar maksudnya itu gimana ya? Ya mungkin karena sangat besar itu maksudnya seperti ini. Apabila dicontohkan gitu ya. Misalnya nih masyarakat yang berada di pesisir pantai, kemudian yang dekat dengan laut gitu ya, seharusnya itu lebih memahami atau lebih mengamalkan gitu manfaat-manfaat kelautan yang berada di dalam Al-Quran seperti itu. Karena kalau misalnya masyarakat itu memanfaatkan, kemudian melestarikan keberagaman gitu yang ada di lautan, itu mungkin dapat menjadikan juga salah satu faktor yang dapat menjadikan negara kita juga lebih maju gitu, lebih maju, lebih cepat majunya seperti itu. Betul setuju. Nanti di samping itu Yusuf juga barangkali dari Cemisvilla gitu ya, ada pertanyaan nih, ada yang kepo gitu ya. Ada katanya dalam jurnal gitu ya, riset mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa berenang di kedalaman 40 meter gitu. Oh iya ya. Ya memang benar sih ya, tapi itu bisa juga terjadi gitu ya. Ada juga yang menyelam dalam kedalaman 40 meter gitu. Tapi mungkin itu juga dibantu oleh alat-alat khusus gitu untuk alat-alat untuk penyelaman seperti itu. Karena bukan hanya 40 meter gitu ya. 20 meter aja itu udah sangat beresiko gitu ya bagi penyelamnya, baik itu bagi kesehatannya ataupun bagi keselamatannya gitu. Karena hal itu juga udah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam sains gitu. Nah, di dalam sains itu berhubungan dengan hukum fisika, di mana salah satu hukumnya itu tentang tekanan kedalaman laut gitu. Nah, itu salah satu faktornya itu ada suhu, kemudian komposisi gas dan tekanan. Nah, di mana kalau misalnya si penyelamnya itu lebih dalam menyelam, itu mungkin tekanannya akan semakin besar gitu. Nanti kan tadi kan 40 meter gitu ya, apalagi lebih dari 40 meter itu nanti tekanannya itu semakin besar gitu. Kemudian apabila tekanan semakin besar, maka suhu juga akan semakin rendah gitu. Kalau misalnya di bawah laut itu. Terus komposisi gas juga itu akan berpengaruh terhadap ke komposisi gas yang berada di dalam darah tubuh kita. Jadi itu sangat fatal gitu ya, dan sangat beresiko bagi kesehatan kita. Berkaitan dengan tadi ya Teh yang sudah dijelaskan oleh Teteh mengenai dipsi itu, ada gak sih manusia gitu yang pernah mengunjungi kedalaman sedalam itu gitu? Ada apa sih dalam laut sedalam itu gitu Teh? Ya, mungkin kalau berbicara tentang sejarah gitu ya, pernah gitu ya di tahun 2010 itu ada peneliti Indonesia yang bekerja sama dengan peneliti Amerika itu untuk meneliti kedalaman laut, dan itu juga ditemukan kayak gunung berapi itu ada di dalam laut gitu, gunung berapi. Nah, itu juga sebagai sumber mineral bagi kehidupan di dunia gitu, di daratan seperti itu. Wah, subhanallah, bener Teh, di laut ada gunung berapi gitu. Benar, itu udah tercantum dalam Al-Quran ya, buktinya. Itu dalam Quran surat At-Tur ayat 6. Itu boleh dilihat. Itu di sana ada buktinya. Dan itu emang udah nyata gitu ya, ada di dunia ini. Jadi itu mungkin salah satu keesaan dari Al-Quran. Terus detail itu ya Teh, Masya Allah, subhanallah. Iya, benar-benar. Di samping itu juga dari tadi ya yang diceritakan oleh aku itu tentang penelitian yang peneliti Indonesia sama Amerika Serikat itu juga 2010. iya betul. Ya. Itu juga udah dijelaskan gitu ya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 40. Mungkin bisa kita lihat ya terjemahnya dari Quran surat An-Nur ayat 40 itu berbunyi, atau setiap gelap gulita di lautan yang dalam dan diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya langit awan, gelap gulita yang tindih bertindih apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihat, dan barang siapa yang diberi cahaya petunjuk atau oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Seperti itu. Subhanallah. Ya, terkait dengan kegelapan tadi ya, yang di dalam
di dalam lautan itu sebenarnya di dalam yang terdeteksi itu 200 meter atau lebih gitu ya. Nah, pada kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah 200 meter itu hampir tidak dijumpai cahaya. Nah, sedangkan di bawah kedalaman 1000 meter itu lebih dalam, itu tidak ada cahaya sedikit pun. Seperti itu dari hasil penelitiannya. Dan di dalamnya juga terdapat ada kadar garam serta jumlah air dan luas permukaan di dalam kedalamannya. Wah, subhanallah ya teh, pembahasan kita mengenai laut pada hari ini gitu ya sudah terasa sudah jauh kita. Sudah terlalu dalam oh ya. Betul sekali. Mungkin dari Teteh sebelum diakhiri ada gak nih tips dan trik gitu untuk kita agar bisa tetap istiqomah gitu untuk memperdalam mempelajari Al-Qur'an. Seperti itu Teh. Oke, mungkin ya kalau dari aku pribadi, mau apapun jurusan kalian, mau apapun ilmu yang kalian gali gitu ya, tentang sains, kemudian tentang perhitungan atau apapun itu semuanya sebenarnya itu udah tertera gitu ya dalam Al-Qur'an. Baik itu mau pelajaran apapun. Jadi mungkin sekarang kita gitu ya selaku mahasiswa mungkin lebih mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan isinya dan kemudian mempelajari lebih dalam gitu tentang Al-Qur'an bahwa semua hal aneh yang terjadi di dunia ini itu udah ada di dalam Al-Qur'an gitu. Oke, subhanallah. Oke ya, ingat ya Cak Semisbilah seperti apa yang telah dikatakan Teh Winda. Dan untuk itu, untuk mengakhiri kita podcast pada hari ini, marilah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdekat kita dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangannya, seperti itu. Nah, Sobat Cemisvilla, bila mana ada kritik dan saran untuk Hamka Podcast Studio ini, boleh kirim nih DM melalui Instagram @hamka_uinsgd. Akhirul kalam dari saya Ahmad Yusuf dan dari Teh Winda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.